Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-137. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, emban tua itu mengerutkan keningnya. Jawaban itu memang masuk di akalnya. Mungkin Mahesa Agni sedang pulang sejenak untuk sesuatu keperluan. Tetapi meskipun demikian, jawaban itu sama sekali belum meyakinkannya. Sehingga kembali ia bertanya, "Kaki, aku dengar Kaki berasal dari Padukuhan Ngarang. Apakah benar demikian?" Empu Soto kini benar-benar menjadi jemu mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Ia harus menjawab satu demi satu. Namun apabila jawabnya kemudian tidak lagi dapat sesuai dengan keadaan yang sewajarnya, maka perempuan tua itu pasti akan mencurigainya. Mungkin ia akan berteriak kepada para prajurit untuk menangkapnya. Tetapi Empu Soto telah pasrah. "Kaki," desak perempuan tua itu. "Benarkah Kaki berasal dari Ngarang?" Empu Soto menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Iya, aku berasal dari Ngarang." "Apakah kau tahu benar tentang padukuhan itu? Dan apakah kau memang berasal dari Ngarang sejak kecil?" "Iya," jawab Empu Soto. Tetapi kali ini ia tidak begitu cemas. Memang ia dahulu berasal dari Ngarang. Meskipun desa itu sudah lama sekali ditinggalkannya, tetapi ia pasti masih dapat menjawab 1-2 pertanyaan tentang padesan itu, meskipun ia sudah benar-benar menjadi jemu. "Kaki makerti," berkata perempuan tua itu. "Kalau Kaki benar berasal dari Ngarang, maka sudah tentu Kaki mengenal beberapa orang yang berasal dari desa itu pula." "Oh, tentu," sahut Empu Soto. "Nah, aku ingin bertanya tentang keluargaku yang sudah lama sekali meninggalkan desa itu." "Siapakah orang itu?" "Namanya Pramuntoko." Mendengar nama itu, wajah Empu Soto tiba-tiba menjadi tegang. Terasa darahnya seakan-akan berhenti mengalir. Sejenak ia terbungkam dengan dada bergelora. Ketika ia menengadahkan wajahnya, ditatapnya wajah perempuan tua itu. Wajah yang tak dikenalnya. Tetapi bibir perempuan tua itu telah menyebut nama yang seperti gunung kawi yang runtuh menimpa dadanya. Perempuan tua dan para prajurit itu sama sekali tidak melihat warna merah yang menyala di wajah Empu Soto, karena senja sudah menjadi semakin suram. Namun perempuan tua itu melihat bahwa Empu Soto tiba-tiba menjadi gelisah dan tidak segera dapat menjawab pertanyaannya. Karena itu maka kecurigaannya pun menjadi semakin tebal. Sehingga menurut pendapatnya, tak ada gunanya lagi ia menanyakan berbagai macam soal. Orang itu pasti bukan Paman Kendedes dan pasti bukan orang Ngarang.
Sejenak terlintas di hati pemomong Ken Dedes itu tentang berbagai macam bahaya yang pernah mengitari momongannya. Karena itu, maka kecurigaannya pun menjadi semakin kuat. Laki-laki tua itu mungkin salah seorang dari mereka yang ingin berbuat jahat kepada momongannya. Dengan demikian maka menjadi kewajibannya untuk menolak maksud orang yang menyebut dirinya Makerti itu untuk menghadap momongannya. Bahkan adalah menjadi kewajibannya pula untuk menyampaikannya kepada orang yang berkewajiban untuk menelitinya lebih jauh. "Kaki Makerti," berkata emban itu, "tunggulah di sini. Semuanya aku akan sampaikan kepada Tuan Putri. Aku tidak tahu apakah kau akan diizinkan menghadap atau tidak." Empu Soto tidak segera dapat menjawab. Ia masih dicekam oleh gelora yang dahsyat di dadanya. Nama yang disebut oleh perempuan itu benar telah membuatnya menjadi sangat gelisah. Tetapi agaknya perempuan tua itu tidak lagi menunggu jawabannya. Agaknya emban itu ingin segera menyampaikan persoalan itu kepada momongannya dan kemudian kepada pemimpin pelayan dalam untuk berbuat sesuatu bersama para prajurit pengawal istana. Namun ketika emban itu melangkah pergi, dengan terbata-bata Empu Soto memanggilnya. "Tunggu, tunggu!" Emban tua itu berhenti. Sambil memutar dirinya ia bertanya, "Apalagi Kaki? Bukankah aku harus menyampaikan permohonanmu kepada Tuan Putri?" "Tunggu!" minta Empu Soto yang tiba-tiba berdiri perlahan-lahan. Beberapa orang prajurit yang melihatnya berdiri menjadi semakin tertarik pada laki-laki tua itu. Dengan penuh perhatian, mereka menyaksikan pembicaraan kedua orang-orang tua itu dengan seksama. "Apalagi Kaki?" bertanya emban tua itu pula. "Aku ingin tahu, kenapa kau bertanya tentang Pramuntoko?" Emban tua itu mengerutkan keningnya. Terasa pertanyaan yang menyebut dirinya Makerti itu menarik hatinya. Maka jawabnya, "Tidak apa-apa Kaki, karena kau menyebut dirimu berasal dari Padukuhan Ngarang. Sedang aku mengenal seseorang dari Padukuhan itu pula dan bernama Pramuntoko. Maka aku bertanya kepadamu, apakah kau sudah mengenalnya?" "Tidak. Pasti bukan hanya sekedar ingin tahu apakah aku pernah mengenal orang yang bernama Pramuntoko itu." Sekarang emban tua itulah yang terkejut. Kata-kata orang yang menyebut dirinya Makerti itu terdengar aneh di telinganya. Karena itu ia berkata, "Kenapa kau Kaki? Kenapa kau heran atas pertanyaanku? Dan bahkan kau tidak percaya bahwa aku hanya sekedar bertanya tentang Pramuntoko itu. Aku pernah mengenalnya dan aku ingin tahu kalau kau benar-benar orang Ngarang sejak kecil, kau pasti mengenalnya pula." "Siapakah sebenarnya kau Nini?" tiba-tiba orang tua itu bertanya. Pertanyaan itu semakin mengejutkan bagi emban tua itu. Namun ia menjawab, "Aku adalah Emban Kinasi, pemomong Ken Dedes sejak kanak-kanak. Itulah maka aku tahu semua orang Panawijen dan semua orang yang pernah berhubungan dengan momonganku itu." Dada Empu Soto menjadi semakin berdebar-debar. Ketika ia berkisar setapak, ia melihat prajurit yang duduk di dalam gardu kini telah berdiri. Empu Soto sama sekali tidak menjadi kejut melihat prajurit-prajurit yang hanya berjumlah 4 orang itu. Kalau ia mau, maka ia tidak memerlukan waktu banyak. Tetapi yang dicemaskan oleh Empu Soto adalah dirinya sendiri. Dengan sepenuh kesadaran,
Ia berusaha untuk dapat mengekang perasaannya supaya ia tidak meloncat dan menyentuh para prajurit di tempat-tempat yang berbahaya, sehingga keempat prajurit itu menjadi tidak berdaya. "Aku sudah bertekad untuk pasrah diri," katanya di dalam hati. Namun setiap kali kakinya menjadi gemetar, seolah-olah sepasang kakinya itu amat sulit dikendalikannya sendiri. Kini ia mendengar bahwa perempuan tua itu adalah pemomong Ken Dedes sejak kecil. Ia mendengar bahwa emban tua itu bukanlah emban istana, tetapi adalah emban yang dibawa oleh Ken Dedes dari Panawijen. Dengan demikian maka Empu Soto sudah dapat membayangkan bahwa emban itu tidak percaya sama sekali kepada semua ceritanya. Emban itu pasti tahu bahwa Ken Dedes tidak mempunyai seorang paman bernama Makarti dan datang dari Padukuhan Ngarang. Tetapi yang lebih membingungkannya, bahkan menjadikannya sangat berdebar-debar adalah pertanyaan emban tua itu. Kenapa emban tua itu bertanya tentang Pramuntoko? Dalam pada itu terdengar emban Ken Dedes berkata, "Kaki, tunggulah di sini. Tinggallah bersama para prajurit ini. Aku akan menghadap Tuan Putri untuk menyampaikan pesanmu. Namun aku akan dapat memberitahukan kepada Tuan Putri bahwa aku belum pernah melihatmu." Para prajurit yang mendengar kata-kata emban tua itu tiba-tiba menyadari keadaan, seolah-olah mereka mendapat perintah untuk menahan orang tua itu di dalam gardunya. "Apakah maksud Nini sebenarnya?" bertanya Empu Soto dengan cemas. Sekali lagi ia tidak mencemaskan prajurit-prajurit itu, tetapi ia cemas pada dirinya sendiri. Kalau ia menjadi kehilangan keseimbangan, maka ia pasti akan lari dan meninggalkan keempat prajurit itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. "Tidak apa-apa," jawab emban tua pengasuh Ken Dedes. "Mungkin Tuan Putri mempunyai pertimbangan lain. Mungkin Tuan Putri perlu minta pertimbangan dari pemimpin pelayan dalam yang sedang bertugas hari ini. Atau bahkan mohon pertimbangan kepada aku, Tunggul Ametung." Kaki Empu Soto menjadi semakin gemetar ketika ia melihat beberapa prajurit itu mendekatinya. "Tunggu Nini," minta Empu Soto. Ada sesuatu yang ingin aku jelaskan supaya Nini melihat persoalan yang sebenarnya." "Apakah masih ada yang belum jelas?" "Masih Nini." "Apakah itu?" "Pramuntoko, nama itu." "Apakah kau kenal nama itu?" "Iya Nini, aku mengenal nama itu dengan baik." Pemomong Ken Dedes itu tertegun sejenak. Diamatinya laki-laki tua itu dari ujung kaki ke ujung rambutnya. Namun malam menjadi semakin suram, sehingga bayangan laki-laki tua itu pun menjadi semakin kabur. "Sudahlah Kaki," berkata salah seorang prajurit yang telah berdiri di sampingnya. "Duduklah di gardu bersama kami. Kaki dapat beristirahat sesuka hati. Kaki dapat berbaring untuk melepaskan lelah sambil menunggu Tuan Putri berkenan menerima Kaki." Iya Tuan," sahut Empu Soto. "Tetapi aku ingin memberi penjelasan dahulu kepada Nini Emban. Sebenarnya lah aku mengenal orang yang ditanyakannya." Kemudian kepada pemomong Ken Dedes ia berkata, "Nini, apakah benar Nini mengenal orang yang bernama Pramuntoko?" "Tentu Kaki," sahut emban itu. "Aku bertanya kepadamu
justru aku mengenalnya dengan baik. Aku mengenal orang itu jauh lebih baik dari siapapun juga, sahut Empu Soto. Jawaban itu ternyata sangat menarik perhatian pemomong Kendedes. Dengan nada yang tajam ia bertanya, "Tidak, tak ada seorang pun yang mengenal orang itu lebih baik dari aku. Aku mengenalnya sejak ia muda sampai akhirnya ia meninggal dalam keadaan yang kurang wajar." Emban itu terkejut ketika ia melihat Empu Soto menggeleng. "Tidak," berkata laki-laki tua itu. Namun tiba-tiba ia bertanya, "Tetapi kenapa Nini merasa sebagai orang yang paling mengenalnya?" "Kenapa kau tanyakan hal itu?" Aku bertanya. "Sebutkan orang itu, ciri-cirinya, dan apapun yang kau ketahui. Kalau kau dapat mengatakannya, barulah aku percaya bahwa kau berasal dari Ngarang, sehingga kau akan mendapatkan pelayanan yang lain di sini nanti." Keringat yang dingin mengalir hampir di seluruh tubuh Empu Soto. Perlahan-lahan ia berkata, "Pramuntoko bertubuh tinggi, berambut panjang ikal, mempunyai beberapa cacat senjata di tubuhnya, bermata hitam tetapi pudar, berwajah jelek, dan dibayangi oleh warna yang pucat." "Sebagian benar," sahut perempuan tua itu. "Tetapi Pramuntoko tidak bermata pudar. Wajahnya tidak dibayangi oleh warna yang pucat. Mata itu benar hitam mengkilat, ditandai oleh sorot kejantanan yang penuh cita-cita. Wajahnya keras, namun tidak kasar." "Tidak, itu terlalu berlebih-lebihan. Pramuntoko adalah seorang yang tidak berarti. Tidak berarti bagi dirinya sendiri dan tidak berarti bagi dunia. Matinya pun tidak menimbulkan sesal bagi siapapun. Tak seorang pun mencari kuburnya untuk menaburkan bunga di atasnya. Tak seorang pun yang pernah menyebut namanya kemudian. Bagiku Pramuntoko adalah seorang yang tidak berarti apa-apa. Kematian adalah jalan yang sebaik-baiknya baginya." "Bohong!" Tiba-tiba emban itu membantah lantang. Sikapnya pun tiba-tiba menjadi lain dari sikapnya semula. Empu Soto terkejut melihat sikap emban tua itu. Bahkan kemudian ia terdiam sejenak. Dalam keremangan malam tampaklah wajah perempuan tua itu menjadi tegang. Di sana sini beberapa orang juru petamanan telah memasang pelita-pelita minyak. Sinarnya menggapai-gapai disentuh angin yang lembut. Para prajurit yang melihat pembicaraan kedua orang tua itu menjadi bingung. Mereka kini tidak sedang membicarakan kemungkinan untuk menghadap Kendedes, tetapi justru mereka berbicara tentang seseorang yang kali ini tidak ada hubungannya dengan permohonan orang yang menyebut dirinya Makerti itu. Meskipun demikian, para prajurit itu menjadi semakin curiga. Mereka melihat orang tua yang menamakan dirinya Makerti itu seperti seorang yang tiba-tiba diselubungi oleh sebuah kabut rahasia. Dalam pada itu, terdengar perempuan tua itu berkata, "Kalau begitu, kau tidak mengenal Pramuntoko dengan baik." "Nini," sahut Empu Soto. "Aku bahkan menjadi heran, kenapa Nini menganggap Pramuntoko sebagai seorang yang baik, yang sorot matanya ditandai oleh kejantanan yang penuh dengan cita-cita. Wajahnya keras namun tidak kasar. Semuanya itu tidak benar, Nini. Mungkin Nini mengenal orang itu dengan baik, tetapi aku adalah orang yang tinggal sepadukuhan dengan orang yang menyebut dirinya Pramuntoko. Bukan hanya sepadukuhan, tetapi aku tinggal serumah dengan orang yang saat itu masih seorang anak muda yang cengeng."
Bohong, bohong, sahut emban tua itu. Mungkin kau waktu itu masih juga seorang anak muda, dan kau tidak dapat berbuat seperti apa yang dilakukannya, sehingga kau menjadi iri hati kepadanya. Empu Soto menarik nafas dalam-dalam. Betapa ia menjadi heran melihat sikap emban tua itu. Apakah hubungannya dengan orang yang disebutnya bernama Pramuntoko itu? Nah, berkata emban tua itu, kalau demikian, maka kau bukan seorang yang pantas untuk mendapat pelayanan yang baik. Sifat irimu sejak muda masih saja kau simpan sampai rambutmu hampir menjadi seputih kapas. Nini, potong Empu Soto. Tunggulah, apakah kalau aku ikut juga memuji anak muda pada saat itu yang bernama Pramuntoko itu, aku dapat menghadap Tuan Putri Kendedes? Emban itu terkejut mendengar pertanyaan itu. Sejenak ia terbungkam, tetapi kemudian ia menyahut. Kaki, dengan menyebut namanya Pramuntoko, aku hanya ingin membuktikan apakah kau benar orang dari Padukuhan Ngarang. Aku sudah menjawab, Nini, jawab Empu Soto. Aku mengenalnya dengan baik. Aku telah menyebut ciri-cirinya dan Nini pun sependapat. Yang kita tak sependapat adalah sifat-sifat orang itu. Itu adalah sangat bersifat pribadi. Tetapi bahwa Nini menganggap Pramuntoko seorang yang amat baik, itu telah sangat menarik perhatianku. Aku tahu benar sifat-sifatnya itu. Nini, mungkin Nini tidak tahu bagaimana ia mati. Dalam keputusasaan ia telah membunuh dirinya. Ia lari dari padukuhannya karena ia kehilangan seorang gadis pada waktu itu. Ia tidak berani merebut gadis itu dengan tajam pedangnya. Tetapi ia lebih baik lari dan menghabiskan sisa hidupnya dalam dunia yang gelap. Akhirnya ia mati dalam keputusasaan. Cukup! Emban itu tiba-tiba memotong. Tetapi kemudian ia terbungkam. Terasa sesuatu menyesakkan nafasnya. Para prajurit yang melihat mereka berdua menjadi semakin heran. Mereka tidak tahu ujung dan pangkal pembicaraan itu. Yang mereka ketahui adalah bahwa emban tua itu tidak membenarkan orang yang menyebut dirinya Makerti untuk menghadap langsung bersamanya. Karena itu maka seorang di antara mereka pun segera menghampiri Empu Soto sambil berkata, "Sudahlah Kaki, duduklah di dalam gardu. Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Agaknya kau tidak dapat meyakinkan emban itu bahwa kau benar-benar paman Tuan Putri. Meskipun demikian tidak mustahil bahwa baik Tuan Putri maupun Tuanku Aku Tunggul Ametung ingin membuktikan melihat wajahmu yang berkerut-merut itu." Dada Empu Soto menjadi berdebar-debar karenanya. Kini ia menghadapi sebuah teka-teki yang tidak disangka-sangka. Pramuntoko adalah nama yang baginya telah mati. Dan kini perempuan tua itu tiba-tiba mengungkat-ungkatnya kembali. Namun tiba-tiba darahnya serasa berhenti mengalir ketika perempuan tua itu kemudian berkata perlahan-lahan, "Kaki, ikutlah aku." Para prajurit yang mendengar kata-kata itu pun menjadi heran. Baru saja mereka melihat kedua orang tua itu berbantah, tetapi tiba-tiba emban pemomong Kendedes itu ingin membawanya. Namun kemudian para prajurit itu mendengar emban tua itu berkata, "Aku ingin mendapat jawaban-jawaban yang lebih jelas. Aku tidak ingin persoalan ini membingungkan kalian para prajurit. Aku akan membawanya ke sudut bilik itu. Kalau aku tetap tidak yakin bahwa ia paman momonganku, maka aku akan memanggil salah seorang dari kalian
dan kalian pasti akan mendengarnya." Para prajurit itu tidak dapat berbuat lain daripada mengiyakannya. Namun di dalam dada mereka tersimpan berbagai pertanyaan yang bersimpang siur. Ketika emban tua itu kemudian melangkah pergi, maka orang tua itu mengikutinya di belakang. Mereka sejenak saling berdiam diri, namun di dalam hati mereka menggelora berbagai macam perasaan yang berbenturan. Mereka menjadi heran melihat sikap masing-masing. Mereka tidak dapat segera mengerti kenapa mereka masing-masing mempunyai anggapan yang harus mereka pertahankan tentang orang yang bernama Pramuntoko itu. Akhirnya mereka pun berhenti di sudut bilik ujung istana. Jarak itu memang tidak terlampau jauh dari para penjaga di sisi regol halaman dalam itu. Para prajurit di sisi regol itu menarik nafas dalam-dalam. Sejenak mereka saling berpandangan. Salah seorang dari mereka itu pun bergumam, "Aneh-aneh saja orang-orang tua itu. Apa saja yang mereka percakapkan di ujung istana itu? Kalau saja mereka anak-anak remaja, maka aku akan menjadi iri." Kawan-kawannya tertawa, namun salah seorang lagi berkata, "Tetapi mungkin sebentar lagi kau harus mempergunakan tombakmu untuk menakut-nakuti laki-laki tua itu supaya tidak berlari. Agaknya mereka sedang berselisih pendapat tentang seseorang yang bernama Pramuntoko." "Itulah anehnya orang-orang yang sudah hampir pikun itu," sahut yang lain. "Mula-mula emban tua itu hanya ingin tahu apakah laki-laki itu benar-benar berasal dari tempat yang disebutkannya. Tetapi akhirnya perdebatan itu bergeser kepada soal yang lain, soal orang itu sendiri." Keempat prajurit itu tersenyum. Yang seorang yang membawa Empu Soto masuk ke halaman dalam itu akhirnya berkata, "Ah, aku terlampau lama berada di sini. Sebenarnya aku ingin segera kembali ke tempatku." "Kembalilah, apalagi yang akan kau tunggu di sini?" Orang itu menjadi ragu-ragu, tetapi kemudian ia menggeleng. "Tidak, aku belum akan kembali sekarang. Aku ingin melihat akhir dari perdebatan orang tua itu." Ketiga kawannya tertawa kecil, kemudian mereka bersama-sama duduk di depan gardu, kecuali yang seorang dengan tombak di tangannya berdiri saja di sisi regol halaman dalam itu. Di sudut istana, Empu Soto berdiri berhadapan dengan emban tua yang telah menumbuhkan teka-teki baginya. Seperti juga dirinya ternyata telah membingungkan perempuan tua itu. Di antara desau angin yang bertiup semakin kencang, terdengar emban tua itu berkata perlahan-lahan sambil mencoba menguasai perasaannya sejauh mungkin. "Kaki," katanya, "sekarang cobalah sebutkan hubunganmu dengan Pramuntoko. Kenapa kau dapat mengatakan bahwa Pramuntoko telah lari dan menghabiskan hidupnya dalam keputusasaan sebelum ia meninggal? Kenapa kau katakan bahwa ia tidak berani merebut gadisnya dengan tajam pedangnya?" "Demikianlah yang terjadi, Nini. Bagaimana aku akan mengatakan kepadamu apabila aku melihat sendiri bahwa demikianlah yang telah terjadi?" "Apakah kau tahu siapakah gadis yang diperebutkan itu?" "Aku tahu, Nini. Tentu aku tahu." "Coba sebutkanlah." Empu Soto yang menyebut dirinya Makerti itu terdiam. Dipandanginya, wajah perempuan tua itu dengan seksama. Teka-teki yang mencekam hatinya menjadi semakin rumit. Apa pula gunanya ia ingin mendengar nama gadis itu? "Nah,
Kaki Makerti, cobalah sebutkanlah nama gadis itu. Nini, kenapa kita terlampau dalam masuk ke dalam persoalan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentinganku gini? Tentu tidak, Kaki. Aku ingin tahu benar, apakah kau berasal dari desa Ngarang? Empu Soto menarik nafas dalam-dalam. Orang itu pasti tidak hanya sekedar ingin tahu apakah ia benar-benar berasal dari desa Ngarang. Bagaimana Kaki Makerti? Apakah kau pernah mendengar namanya? Kalau kau benar-benar tahu tentang Pramuntoko, maka kau pasti akan dapat menyebutkan nama gadis itu. Akhirnya Empu Soto tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Ia pun ingin segera tahu apakah hubungan perempuan itu dengan Pramuntoko. Karena itu maka katanya, "Baiklah Nini, kalau kau berkeras ingin tahu siapakah aku dan hubungan apakah yang pernah ada antara aku dan Pramuntoko. Kalau ceritaku ini akan memberimu kepuasan, maka aku hanya ingin kau membawa aku menghadap Tuan Putri Kendedes. Aku membawa pesan yang teramat penting bagi Tuan Putri dari kakaknya yang bernama Mahesa Agni yang kini telah kembali ke Padang Karautan itu." "Iya, sebutkanlah kalau kau dapat meyakinkan aku bahwa kau benar-benar berasal dari Padukuhan Ngarang, maka akulah yang akan membawamu menghadap Tuan Putri." "Nini Emban," berkata Empu Soto, "menurut pendapatku, Pramuntoko tetap seorang pengecut." "Jangan kau sebut lagi," potong emban tua itu. "Katakan saja apa yang kau ketahui tentang dirinya." "Maaf," sahut Empu Soto. "Menurut pengetahuanku, Pramuntoko telah melarikan dirinya dari seorang gadis yang dicintainya. Ketika ia ingin beristrikan gadis itu, maka ia telah pergi mengembara untuk mendapatkan bekal di hari-hari yang akan ditempuhnya bernama gadis yang dicintainya itu. Tetapi ternyata gadis itu tidak setia. Ketika Pramuntoko kembali, gadis itu telah kawin dan mempunyai seorang anak laki-laki. Semula, laki-laki yang bernama Pramuntoko itu telah menentukan sikapnya. Cintanya akan dibelanya dengan nyawanya. Tetapi ia sudah bukan lagi seorang gadis yang menunggunya. Karena itu, maka kecengengannya telah membawanya pergi meninggalkan semua harapan yang telah disusunnya sepanjang perantauannya." "Cukup!" potong emban tua itu. Namun kini suaranya terdengar bergetar. Terasa sesuatu menyumbat kerongkongannya. Patah-patah ia bertanya, "Aku ingin mendengar. Apakah kau tahu gadis itu?" "Kenapa kau Nini?" bertanya Empu Soto. "Sebutkanlah namanya," sahut emban tua itu. "Kalau kau benar-benar mengetahuinya, kalau ceritamu itu bukan sekedar cerita yang kau dengar di sepanjang jalan atau cerita lama yang berloncatan dari mulut ke mulut." Empu Soto tertegun sejenak. Ia melihat perubahan pada sikap dan kata-kata perempuan itu. Maka kini dadanya sendiri pun berguncang seperti ujung pepohonan yang ditiup angin malam yang menjadi semakin kencang. Justru mereka kini untuk sejenak saling berdiam diri. Empu Soto tidak segera menjawab pertanyaan emban tua itu. Perlahan-lahan ia berusaha menenangkan hatinya yang menjadi tegang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari.
pada episode berikutnya. Sampai jumpa.